Di depan optik lu ya? Terus gimana? Ribut berdua doang tuh sama anak Kuba berdua. Udah ribut, dibuang. Lu? Iya, terus sekolahan sebelah tuh dibacok nagih gitu. Iya. Oh dibacok nagih. Ayo maksudnya ya, itu kan masa-masa lu saat ke sekolah nih. Setelah lulus sekolah, aktivitas lu apa tuh? Ya aktivitas sekarang kalau misalnya kerja kemarin kan jadi tukang kopi. Iya. Itu pengalaman pertama lu? Enggak, sebelumnya kerja di Oh iya, lu sempat keluar kota ya? Pekanbaru. Pekanbaru tuh apa tuh ya? Waktu itu jadi helper buat welder itu bangun gondola. Helper berarti pekerjaannya apa tuh? Pekerjaan pokoknya? Ngebantu orang yang weldernya ini yang masang gondolanya itu. Oh lu sampai naik ke ini ya? Itu berapa bulan tuh? Setahun? Enggak, sebulan lebih. Karena kan kepotong lebaran jadi pulang. Oh jadi pulang lu. Oh Kejar waktu. Gak lama ya? Gak lama. Nah ibarat kata lu lulus waktu itu, tapi posisi udah lulus, udah dapet ijazah. Nah ibarat kata Bian ini lulus, ibarat kata langsung keluar kota ya. Nah ini yang gue pengen perbincangin nih. Lu kan waktu itu kalau nggak salah lu berguru di Mesakur ya? Nah gue jujur, gue kurang paham nih. Ini biar mungkin penonton tahu nih, dan paham, dikasih paham nih sama Bian yang belajar di sana ya. Dan ibarat kata mungkin yang berpikiran negatif tentang perguruan itu bisa dilurusin di sini nih. Benar. Ya, ini kan versi, tapi tetap ini versi lu ya. Nanti nih gue bikin episode yang berbeda lah. Ya. Kalau ini tentang pengertian. Nah, lu dari zaman sekolah atau saat lulus sekolah lu menggeluti perguruan Mesakur itu? Dari SMP kok. Oh dari sekolah SMP emang ya? Dari SMP kelas Itu 3. dulu kalau nggak salah sih Mesakur berarti lu kelas 3, gue kelas 3 ya? Itu kalau nggak salah itu masih ini ya, safety, nggak terlalu banyak cabangnya. Justru lagi gencar-gencar kasus lagi gangster. Oh iya benar. Itu kelas 3 gue nonton gangster mulu di Honda lah, di mana lah, kayak nonton dari. Nah itu gimana sih ya sebenarnya saat lu mengenal itu gimana sih? Awal mula kenalan itu kan dari itu tuh gangster Margonda itu yang atasnamakan mereka itu murid-murid MK lah katanya. Akhirnya dulu kan kem-keman tuh semua musuh sama gangster. Iya benar. Penasaran kan? Karena rusuh ya. Iya, siapa sih gangster? Terus ributin penasaran. Anak MK apa aja MK gitu. Terus benar ribut, ternyata ngeliat ributnya langsung aja udah emang benar-benar kebal gitu. Iya. Jadi enak juga. Akhirnya sering kesini, udah mulai gabung lah gangster, ternyata enggak pandangannya enggak. Emang sih onar. Iya enggak samanya juga lo sama yang anak keman ngeributin gangster. Sama aja sebenarnya ya, nggak ada bedanya ribut itu Tapi ya. cuma kalau dibilang ngebegal, ngejarah gitu, Mungkin beberapa doang, nggak semuanya gitu ya. Tapi ya sebenarnya sih yang gue paham ya, ini yang gue paham aja ya. Gangster itu kan diambil dari luar negeri ya. Yeah. Luar negeri yang mengatasnamakan gangster itu adalah mafia, Yeah. ya kan? Mafia, dan di sini tuh sebenarnya bukan mafia loh. Iya. Gangster itu ya anak-anak tongkrongan juga. Iya, cuma mau ributan aja, nyari sama mungkin beda ininya, fashionnya dari penampilan semua beda. Gitu, nggak kayak anak kampung yang nongkrong di jalan main gitar gitu. Nah terus lu pertama kali masuk lu gimana nih? Lu sama siapa gitu? Lu sendiri? Iya, pertama kali masuk sendiri dari Depok tuh. Kira selang sini kan udah banyak lah teman-teman yang ikut juga. Terus Udah masuk ke SMK, di SMP mah belum cium ngerti. oh maksudnya lu masih biasa ya? Terus Di SMK itu pertama kali kebaca itu sama Bang Aryo gitu. karena dia juga mungkin ketemu di sana. Ketemu kan, Oh, kelas iya. 1 Bang Aryo kelas 3. Gini. Pokoknya adalah salah satu ciri khas dulu ya. Kalau anak SMK tuh kayak gimana gitu. Bang Aryo penasaran sih. Akhirnya terbuka lah ngomong gitu. Kalau ada sih cerita sama gue, emang dia ngaji di situ waktu itu sama teman-temannya, adalah beberapa orang dia ngaji di situ. Iya. Yang pengen gue lurusin nih, ibarat kata MK itu kan dulu di mungkin zamanan gue sekolah, MK itu tempat wadahnya ilmu kebal. Sebenarnya bener gak sih ilmu kebal itu kita kalau MK itu buat jadi kebal gitu? Kalau dibilang ilmu kebal itu ada apa enggaknya, emang ada ya. tapi berguna apa enggak buat anak-anak orang yang sehingga maksudnya tuh buat ribut lah gitu.
Nah, iya karena salah diartikan ya, salah dipakai juga dan ibarat kata nggak ke situ sebenarnya itu nggak ke situ dan di sana dipelajari di sana bukan untuk ke situ. Benar. Iya. Tapi kalau dari pusat juga ya, mungkin karena belum. Sorry, pusat itu di mana? Di Bogor ya. Cilegon. Iya, bukan Yasmin namanya. Ya. Bogor. Oh, kok Karab. Aja. Oh iya, tahu. Terus? Nah, kalau misalnya udah kecil mah ya pasti dilarang keras lah. Mungkin emang MK-nya mah sebenarnya ngajarinnya baik, nggak ke situ. Cuma murid-muridnya aja yang salah pengertian. Iya, tapi soalnya kan gini ya, maksudnya mungkin di sana kan maksudnya belajarnya benar gitu. Tapi mungkin tujuan dia tuh sama niat dia di sana tuh bertentangan, beda gitu ya. Jadi jujur bang, gue dulu kalau masuk PMK tuh bener nyari kemana? Emang lu jujur ya? Jujur dulu, tapi di sana tuh misalkan dikasih ilmu kekebalan gitu ya, dites gitu. Enggak dites jarang. Nah, lu bisa percaya kalau itu berfungsi itu dari mana tuh? Pengalaman. Lu pengalaman yang mengajarkan lu itu kalau itu benar. Tapi lu dikasih ini untuk menjaga diri lu gitu ya. Karena nggak ada yang tadi gua bilang, guru menjerumuskan murid itu nggak ada sebenarnya gitu ya. Kalau emang guru yang benar tuh nggak ada namanya menjerumuskan murid. Muridnya itu yang terjerumus dalam jalan ninjanya sendiri gitu ya, maksudnya ibaratnya jalan yang dia buat sendiri. Bener. Nah, lu pertama kali nih lu ngerasa emang itu aktif dan itu ada itu di kapan nih? Kalau pertama kalinya itu pas SMP. Pas SMP Ribut tuh bentrok. Ribut. Di mana tuh? Di daerah Sama Rame sama sekolahan SMP Depok lagi. Iya, SMP Depok yang di flyover tuh. Iya. Tahu lah ya. Ribut, emang biasanya jebol panik kali gitu, sandung ditanjakin, mau. Oh, lu jatuh. Lu dibajakin pakai apa tuh kan SMP ya? Iya. Tapi kalau udah pakai BR dulu SMP pasti dong. Zamannya Bima juga udah mulai. Udah mulai ya. Iya sih. Udah ngikutin STM gila. Mulai. Gokil. Terus lu nih ngebacokin jatuh nih. Lu ngerasa dibacok berapa kali gitu? Ya banyak lah kalau dibilang. Banyak. Terus lu cabut lagi tuh. Cabut dibangunin juga sama teman yang balik lagi. Lu ngerasa di situ aktif tuh pertama kali tuh? Iya. Di situ makin terobsesi. Oh, iya maksudnya jadinya gitu ya, jadinya kayak tabu. Nah, ibarat kita kayak wah ternyata gini, gitu, iya benar. Terus, nah di situ udah banyak teman yang tahu apa belum? Oh belum banyak yang tahu. Terus mungkin tongkrongan aja kali. Kalau tongkrongan karena udah ada yang ikut juga. Gitu. Nah, saat di SMK nih, lu pernah ngerasain itu aktif juga gitu? Nah, cuman kan kalau SMK kan jarang ya ribut, yang ibaratnya benar-benar bacok-bacokan tuh zaman gue jarang loh. Oh gitu. Rata-rata nih musuh nih nggak dideketin bang, ngajakin debet. Iya. Oh iya. Cuma satu kali doang yang pas gue dibacokin sama tuh anak timur kan tadi. Oh yang tadi cerita di optik itu ya. Yang lu cerita ribut diturunin ya, diturunin di depan optik. Itu lu rasa kena gitu, udah kena gitu, ternyata nggak apa-apa gitu. Oh gitu. Tapi ada efeknya nggak sih ya sebenarnya kalau misalnya habis kena nih? Kalau dulu orang yang pakai itu cerita sama gua, efeknya itu nyesek, bener. Maksudnya kayak agak nyesek gitu, kayak kalau nyesek mungkin itu tanda jebol ya mungkin ya. Iya kali. Jadi waktu itu adalah, gue sebut aja lah orangnya udah agak-agak keren juga sekarang. Bolus waktu itu. Bolus dia MK juga bukan sih? Dulu sempet. Kalau nggak salah sih dia MK juga dia. Sama Abu. Iya. Maksudnya dulu dia cerita juga katanya tuh sampai berendam di sentuh penghasilan. Iya. Terus beneran namanya pelor nih. Itu bener tuh. Kalau berendam. Mungkin beda-beda beda-beda materi pelajarannya beda kali ya. Kalau dia berendam di sentuh penghasilan waktu itu katanya. Terus disuruh bulan pelor segede gini nih katanya. Dalam 7 kalau salah gitu. Itu sama ilmu kekebalan. Sama. Kalau bicara soal pelor itu dia itu namanya Gotri itu ya emang pelor besi gitu. Manfaatnya buat nambel atau buat mempertebal atau gimana? Kenapa? Dibilang DMK itu buat mempertebal atau pengisian jatuhnya. Oh intinya maksudnya kayak tambahan lah gitu ya, kayak tambahan buat tubuh gitu ya. Iya. Tapi emang jujur sih, gue bertahun-tahun, ya 3 tahun lah ya, 2 tahun lah membolus
itu dia nggak pernah kena luka serius sih, jujur aja. Kena pernah di PB, itu nggak ada gua. Dia jatuh, dibacokin katanya waktu itu. Dia masih kelas 1, gua PKL posisi. Gua udah kabar, si Boris dibacokin nih. Ternyata titik doang, 1 titik. Emang titik sih kayak nggak jebol gitu. Tapi dia nyesek nggak bisa napas, sampai kayak udah kayak orang pengen mati katanya. Jujur aja sih, maksudnya dia cerita ya sama gua, itu jebol katanya. Jebol gua kayak gitu, nyesek kayak gitu, tadi gitu. Jujur dia cerita sama gua, cerita. Kayak iya tadi yang tadi gua bilang pelor itu dia cerita ya. Benar ya berarti ya, valid kata. Nah, terus gua pengen tahu sedikit lagi nih. Di sana tuh belajar kayak gimana sih? Sebenarnya Di MK itu ya, kita dari awal misalnya datang nih rumah guru kita masing-masing. Oh beda-beda. Kan di MK itu kan banyak cabang-cabang. Ada nama cabang ini, nama ini, Oh, iya. tempatnya di sini. Tapi bebas kita mau kemana aja gitu ya? Enggak. Oh enggak bebas. Bicara kita soal udah masuk cabang ini, ya kita hidup di cabang itu. Kayak sekolah lah ya berarti. Iya. Kayak sekolah lagi terus. Kelas lah jatuhnya. Kelas. Kita satu sekolah cuma Beda beda kelas kelas. aja. Iya. Udah masuk pengajian lah. Pengajiannya itu mulai kita tawasulan. Biasalah, mulai yasinan. Setelah yasinan. Tapi masih syariat agama ya? Masih. Masih syariat agama ya? Iya, makanya kita yasinan, terus sholawatan. Setelah sholawatan kita ngobrol dulu pemahaman, sharing-sharing soal keilmuan, soal agama, soal apapun. Bebas pertanyaan di situ. Intinya sih itu lebih mengemban pengetahuan juga sebenarnya ya. Nah, Jadi kayak pengetahuan agama juga. proses perjalanan hidup, dari keilmuan, segi adat. Banyak ilmunya juga sebenarnya. Maksudnya bukan ilmu kekebalan tapi ilmu pengetahuan ya. Karena knowledge is power ya. Pengetahuan adalah kekuatan yang sebenarnya gitu. Bukan otot. Otot itu kekuatan sementara menurut gua. Benar, Pak. Iya saat lu udah lemah lu nggak bisa ngeluarin konten. Tapi kalau pengetahuan sampai manapun lu bakal berguna. Nah, benar. Gitu. Sama aja kayak ibaratnya di MK ada ilmu kebal. Tapi kalau misalnya belum tahu pengetahuan soal ilmu kebal itu, sama aja gimana? Bener, ibarat kata lu sama aja kayak lu ibarat kata nih, make sebuah benda, tapi lu gak tahu cara makainya itu gimana. Berarti kan harus diketahui dulu, diketahui dulu. Nah, yang gue pengen tanya lagi nih, di MK nih, kan ngambil ilmu kebal. Apa semuanya yang ngaji di MK itu mengambil ilmu kebal, atau ada yang sebagian cuma pengen ngaji doang gak mau ilmu kebal ya? Atau ilmu kebal itu udah naik kelas atau gimana? Gue kurang paham soalnya. Kalau misalnya tujuannya, kayak tadi gue cerita, tujuan gue awal masuk ke MK itu benar nyari kebal. Tapi kan setelah kesini, yang namanya pengetahuan itu kan masuk. Lebih mikir lagi kan, maksudnya ternyata dunia itu bukan tentang hanya kekuasaan ya. Nah, Terus. banyak orang yang datang ke MK itu nyari ilmunya, habis itu keluar. Dan ada juga orang yang nyari soal pengetahuan agamanya. Tapi apa masuk langsung didedikasikan untuk dikasih ilmu kebal atau ada semester-semesternya gitu? Enggak, kalau misalnya itu gimana ya? Minta gitu. Tergantung dari gurunya. Mau ngasih apa enggak? Iya. Oh gitu. Karena kan kita ada juga yang minta gitu. Karena kan dikasih. Itu tergantung. Berarti beda-beda ya, maksudnya beda-beda juga ya? Beda-beda guru juga dong? Beda, banyak dewan guru di MK. Nah, tapi itu ibarat kata yang gua belum paham sampai sekarang, tapi itu dilegalkan juga kan ya? Karena nggak pernah ada kasus sih. Setahu gua nggak pernah ada kasus legal atau tidak legalnya Maya Sakura itu, karena itu cuma sebuah pondok pengajian gitu ya. Tapi pernah ada nggak kisu-kisu itu kayak MK tuh harus dulu gua pernah dengar sih katanya MK pengen ditutup gitu. Dulu Benar itu apa isu? pernah ada Ya? di Lenteng Agung. Kasus gangster lagi tuh. Mm-mm. Itu gue berposisi di MK itu berapa lama ya? Kalau lu di mana sih MK mana? Kalau di cabang Asodikun di Cirebon. Asik. Cirebon. Iya. Kalau itu tahu. Apa kasih gua juga tahu masih situ. Terus mungkin sebelum lu mengemban itu banyak lah yang udah pendahulu lu. Karena dulu setahu gua yang ya ini gua orang awamnya tentang materi ini ya. MK cuman di situ doang. Tapi pas udah ke zaman kesini udah banyak tuh, ya kan? Kayak ada pisan kayak di Cawang katanya ada. Terus katanya yang tadi di Lenteng Agung tuh, gue itu nggak tahu dulunya, taunya cuma ada di Cirebon gitu. Dan gue pernah ninjekin juga di situ, tapi bukan untuk pengisi, untuk ya sekedar jalan-jalan ke sana sama bang-bang sekolah. Terus? Nah kasusnya itu kan lagi gencar yang cewek kakinya patah tuh. Oh, yang tahu tuh, gue udah jalanan. kerja tuh 2017 ya. Dijaga di jalan. Ada videonya juga tuh, viral parah. Nah karena deket daerah
tempat di mana cabang lain itu ngaji, akhirnya digerebek lah. Katanya mengajarkan ilmu kebal gini, sehingga ilmu kebalnya itu bikin anak murid itu terobsesi salah guna kejahatan. Terus akhirnya di situ dilurusin bahwasannya kita emang diajarin ilmu kebal, tapi nggak ada tujuan buat ke situ. Barang siapa orang yang tahun-tahun membawa atas nama MK nih, bacot di situ nggak boleh ini lagi lah ya. Dan jangan kira ilmu itu bakal terus ada. Iya. Karena ya namanya ilmu yang kayak gitu tak kasat mata ya. Iya. Kita nggak tahu. Ya sekarang jadi lu tawuran nih. Kita ngebahas soal tawuran aja. Lu tawuran ribut. Tiba-tiba ilmu itu udah nggak aktif kan lu nggak tahu. Satu bacok lu kena berdarah, lu tuh nggak tahu gitu. Ternyata itu udah nggak aktif karena apa? Bukan karena pantangan doang ya. Kalau yang benar-benar kebal, gue nggak bakal kebacok. Iya. Itu lu masih tuh ya. Sampai saat ini juga. Nah maksudnya itu dia yang namanya ala-ala bisop ya. Ibarat kata ya kita nggak tahu benda ataupun kekuatan yang tidak kasat mata. Jadi tapi tetap syariat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maksudnya tetap mengatasnamakan Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap putih lah ya, ilmu putih. Kita masih sholat, kita puasa, kita benar. Nggak ada yang mau menyimpang juga kan? Iya. Karena dulu yang setahu gua ya mungkin pandangan para sekolah nih yang seangkatan sama gua mungkin dia sama nih mikirnya sama gua. Dulu tuh MK nih yang MK dulu dipandangnya tuh gini, bocah kebal gitu. Taunya kebalnya doang nih, nggak tahu kalau ibarat kata MK itu ada namanya pengajaran ini, pengajaran itu gitu. Kan orang-orang dengar katanya gitu. Jadi jangan pernah berasumsi sendiri nih, karena asumsi lu belum tentu benar. Jangan sampai kita kufur, kita sujud gara-gara katanya. Bener. Dosa mah nggak kelihatan. Di situ lu sekarang udah ini ngajar katanya atau gimana? Udah. Ngajar kalau ngajar itu berarti lu jadi guru atau gimana? Ya. Tarafnya gimana sih kalau di sana? Jadi di MK itu susunannya ya. Dari guru besar ke dewan guru inti, dewan guru cabang, guru ranting, murid. Nah, lu di mana? Di sini sekarang. Guru ranting berarti lu udah memban guru juga? Iya. Maksudnya lu memban guru dan guru ini baru mengajarkan ke anak gitu. Nah, tapi nih pendapat lu ya. Rasional aja, nggak usah karena lu emang berguru di sana gitu. Rasional aja gini. Lu setuju atau enggak sih kalau MK itu mengajarkan ilmu kekebalan? Setuju. Kalau dibilang setuju. Karena kenapa? Maksudnya lu mengatakan setuju itu karena kenapa gitu? Kenapa di MK mengajarkan ilmu kekebalan dan lu setuju? Karena gue berpikir gue hidup ya, gue hidup belum tentu bakal selamat terus di jalan gitu. Gue nggak mau mati konyol, sedangkan bekal kehidupan gue itu amal gue belum cukup. Dan gue butuh ilmu itu. Intinya gue dari kayak misal gue pulang kerja malam. Kita nggak ada yang tahu ya. Maksudnya ibarat kata sekarang pandangan lu itu untuk menjaga ibarat kata diri lu sendiri nih, udah bukan buat nama sekolah, nama ini. Dan mungkin ya bisa diterima karena lu udah nggak sekolah dan lu juga udah bukan anak-anak perang kampung lagi, lu bukan gangster lagi karena lu menjalani hidup lu ya. Iya benar. Itu tapi ini tetap namanya pendapat orang, asumsi orang itu beda-beda ya. Mungkin ada yang nggak setuju juga nih, kebal lu kagak. Nanti ada aja pasti netizen yang berpikir tuh lu kagak percaya sama Allah gini-gini ya, selama ini syariatnya sih menurut gua nggak masalah sih gitu. Orang berasumsi beda-beda dan nanti di akhir zaman itu ada 77 golongan. 77 mungkin selamat itu cuma satu. Iya, dan itu kan bukan lo yang nentuin juga gitu, yang nentuin nanti hari akhir, bener gak? Benar. Dan kita nih berdiri di bumi nih belum tentu kita yang benar gitu. Makanya kita tekunin aja apa yang menurut kita benar, dan nanti yang menentukan itu dia selahir aja gitu. Amalmu, amalku. Benar. Dan ya mungkin kata-kata yang udah sering lu dengar, ibarat kata mimpi lu itu udah direncanain sama Allah. Lu baru bermimpi aja Allah udah merencanain, udah ada ininya ibarat kata. Jadi rencana Allah tuh lebih indah daripada mimpi lu. Itu sih yang gue paham. Gue juga jujur kalau untuk agama gue kurang, ya masih di bawah rata-rata lah, di bawah rata-rata kalau untuk agama ya. Tapi kalau untuk pengalaman hidup, untuk pahit-pahitnya hidup,
sedikitnya gue udah dapetin. Tapi kalau untuk pengalaman hidup berkeluarga, gue belum berkeluarga nih, sorry. Buru-buru aja, Bang. Iya, amin. Doain aja, karena kan ya kesempurnaan laki-laki juga ya untuk menikah gitu, agar menghindari zina. Nah, ibadah paling sempurna. Ya, bener. Nah itu mungkin percakapan kita soal Maesa Kurung ya. Yeah. Oke, untuk kurang lebihnya nih, mohon maaf nih, dan untuk ibarat kata mungkin beda pendapat. Sorry, bukannya nggak mengizinkan lu komen nih, tapi lebih baik lu cermati dulu, lu tonton dulu sampai habis, mungkin ya, baru lu bisa berkomentar. Yeah. Atau kalau memang komentar lu kritikal, bisa di DM ke Instagram gua gitu. Instagram Bang Bian juga boleh ya Bang Bian. Benar. Ibarat kata kan ini kan asumsi ya, dan meluruskan juga nih buat pandangan-pandangan orang yang negatif tentang Maesa Kurung. Nah, karena perguruan itu bukan cuma mengajarkan ilmu kebal dan lu bisa jadi penguasa gitu ya, tapi di situ juga belajar tentang arti kehidupan, ilmu kehidupan, dan pahit manisnya kehidupan juga pasti kan. Namanya agama itu ngajarin kita tentang perjalanan, ya kan. Jadi jangan pernah negatifnya doang nih yang lu serap, tapi positifnya juga lu ambil. Jangan egois, ya kan? Jangan kayak reporter yang mengekspos cuma negatifnya doang gitu. Karena semua orang bisa jadi wartawan jam sekarang nih. Bener. Oke, thank you banget nih Bang Bian udah mau ngisi konten realita remaja nih. Dan sekaligus lu mau menceritakan tentang Maesa Kurung. Mungkin nanti ada lagi nih di atas lu yang bisa ya mungkin sharing lah dengan gua, atau sharing di komentar mungkin tentang gini ternyata MK itu selain itu ini nambahin, bener gak? Oke. Jangan pernah malas memutus tali permusuhan dan jangan pernah terima dendam warisan. Salam respect, CYRJ.